Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi wa barik wa sallim ajma'in. Amma ba'd. Saudaraku semuanya rahimakumullah, alhamdulillah kita masih diberikan kesehatan, diberikan umur yang semuanya seharusnya dan selayaknya usia, umur dan kesehatan kita gunakan untuk sesuatu yang bermanfaat. Kita melakukan sebuah amal, kita lakukan amal yang baik, kita hindarkan dari amal-amal sayyi'ah, amal-amal jelek. Semua ibadah-ibadah kita lakukan limardhatillah, untuk mencari ridha Allah. Dan tujuan kita melaksanakan amal-amal ibadah kita adalah li'ila'i kalimatillah, untuk menegakkan kalimat-kalimat Allah. Saudaraku semuanya rahimakumullah, dalam kesempatan kali ini akan berbicara atau mengupas terkait masalah uang masjid. Ada anggapan bahwasanya uang masjid hanya digunakan untuk membangun. Ada yang mengatakan ini adalah uang masjid tidak boleh digunakan untuk selain membangun. Saudaraku semuanya, kita harus membedakan uang masjid itu sebenarnya adalah ada beberapa hal terkait masalah uang masjid ataupun bukan uang masjid, terkait masalah harta benda. Ada yang disebut dengan wakaf, ada yang disebut dengan infak, ada yang disebut dengan sodaqah. Wakaf ini lebih spesifik. Spesifiknya adalah wakaf ada rukun atau unsur yang ada di dalam wakaf tersebut. Yang pertama adalah ada orang yang mewakafkan, ada orang yang menerima wakaf, ada harta atau benda yang diwakafkan, dan ada ijab qabul yang diucapkan. Ini yang disebut dengan wakaf. Ketika salah satunya ini tidak ada, maka wakaf tersebut tidak terjadi. Ada yang menerima wakaf, tapi tidak ada yang mewakafkan. Ada bendanya, ada ijab qabulnya, tidak mungkin karena tidak ada yang mewakafkan. Atau ada orang yang mewakafkan, ada orang yang menerima wakaf, tidak ada barang yang diwakafkan, tapi ada ijab qabulnya. Ini juga tidak bisa terjadi wakaf. Nah, ini makanya yang disebut dengan wakaf adalah ketat. Apa yang disebut dengan wakaf? Definisi wakaf adalah banyak sekali yang mendefinisikan, ulama-ulama yang mendefinisikan bahwasanya wakaf adalah sesuatu, pemberian sesuatu yang diambil manfaat. Barangnya tetap, tapi dari barang tersebut bisa diambil manfaat. Seperti orang mewakafkan tanah. Tanah tersebut diwakafkan ke lembaga pendidikan atau ke masjid atau kemanapun. Wakaf tanah tersebut, tanahnya tetap, tapi pemanfaatan tanah itu yang bisa digunakan untuk segala macam. Kalau memang lembaga pendidikan bisa dibangun untuk sekolahan dan yang lain. Kalau masjid bisa dibangun untuk masjid atau bisa dijadikan sebagai tempat parkir jamaah dan macam-macamnya. Atau orang mewakafkan, saya mewakafkan kebun saya, di dalamnya ada pohonnya. Selama pohon ini ada, pohon tidak boleh dijual belikan, dan hasil daripada pohon tersebut, buahnya atau apanya, dimanfaatkan untuk kepentingan umat Islam. Nah, maka pohonnya tetap, tanahnya tetap, tapi kemanfaatan barang tersebut, kemanfaatan benda bisa dimanfaatkan oleh si penerima wakaf ataupun umat Islam itu. Ini yang disebut dengan wakaf. Yang kedua, terkait masalah infak. Infak ini adalah sesuatu yang bersifat materi, pemberian kepada orang lain ataupun keluarga yang bersifat materi. Maka infak kemudian ada dua, ada infak wajib, ada infak sunnah. Infak wajib adalah pemberian seorang suami kepada istri dan anaknya. Nah, orang-orang yang ada dalam tanggungannya itu adalah disebut dengan infak. Kalau bahasa Indonesia adalah nafkah. Makanya seorang suami memiliki kewajiban memberikan nafkah kepada istrinya, memberikan nafkah kepada anaknya. Ini dinamakan dengan infak wajib. Sedangkan infak sunnah adalah ketika seseorang sudah memenuhi kewajibannya, sudah memberikan nafkah wajib kepada anak dan istri, ada kelebihan harta, kemudian disumbangkan atau diinfakkan ke masjid, diinfakkan ke panti asuhan, diinfakkan ke lembaga pendidikan ataupun yang lainnya. Itu dinamakan dengan infak sunnah. Dan infak ini adalah
bersifat materi. Saudaraku rahimakumullah, wakaf, infak bersifat materi. Yang terakhir adalah sedekah. Sedekah ini tidak selamanya bersifat materi. Karena tenaga bisa disedekahkan, pemikiran juga bisa disedekahkan, atau apapun ini dinamakan dengan sedekah. Makanya bahkan senyum terhadap saudaranya, tabassumuka fi wajhi akhika, senyum kepada saudaranya sehingga menyenangkan saudaranya, termasuk bernilai sedekah. Tenaga, pikiran itu dinamakan dengan sedekah. Untuk itu, ketika kotak atau uang yang ada di masjid, apakah masuk kategori wakaf, ataukah masuk kategori infak, ataukah masuk kategori sedekah? Kalau dikatakan wakaf, tidak bisa, karena bukan termasuk, tidak memenuhi unsur ada yang mewakafkan, ada yang menerima wakaf, ada benda yang diwakafkan, dan ada ijab kabul. Saya yakin di kotak-kotak yang ada di masjid-masjid ataupun musola tidak pernah ada ijab kabul antara jamaah dengan takmir, sehingga uang yang masuk ke dalam kotak tidak bisa disebut dengan wakaf. Kalau tidak bisa disebut dengan wakaf, apakah kemudian disebut dengan infak? Makanya kotak yang ada di masjid ataupun musola, tulisan yang tepat adalah kotak infak, bukan kotak wakaf ataupun kotak sedekah. Karena nanti kalau cuma ditulis kotak sedekah, begitu ada orang datang ke masjid tulisannya kotak sedekah, bisa saja kotaknya nanti cuma disenyumi. Kenapa cuma senyum melihat kotak sedekah? Kan senyum termasuk bagian daripada sedekah. Nah, ini nantinya jadi bahaya. Saudaraku semuanya, rahimakumullah. Kalau sudah demikian, uang yang ada di kotak infak tersebut, kalau sejatinya bukan merupakan sebuah wakaf, maka hal tersebut, uang tersebut bisa disebut dengan sedekah ataupun infak. Kalau sudah demikian, berarti uang yang masuk adalah dalam tanggung jawabnya takmir. Sedangkan pengelolaannya digunakan untuk apa? Ini nanti masuk dalam kategori pengelolaan memakmurkan masjid. Jamaah rahimakumullah, memakmurkan masjid sebagaimana itu yang sudah pernah saya ceritakan. Memakmurkan masjid ada dua, ada memakmurkan dari segi hissiyah, dari segi fisik, dan memakmurkan masjid dari segi maknawiyah atau dari segi kegiatan-kegiatan. Lah, jamaah ataupun orang ketika memasukkan uang ke masjid, tentunya ingin uang tersebut bernilai pahala yang bisa mengalir bahkan sampai dia sudah meninggal. Apakah kemudian tujuannya kemudian hanya untuk pembangunan? Kecuali kalau orang, katakanlah saya punya uang 1 juta, saya datang ke takmir, kemudian saya katakan pada takmir, saya punya uang 1 juta, saya infakkan uang saya ke masjid, tujuannya adalah untuk pembangunan masjid. Jika ada ijab dan kabulnya seperti ini berarti ada amanah dari si pemberi infak, ada amanah dari saya kepada takmir, bahwasanya uang ini hanya digunakan untuk pembangunan. Kalau kemudian uang ini digunakan selain untuk membangun masjid, maka takmir berdosa, karena dia sudah menyalahi atau berkhianat terhadap amanah yang sudah saya berikan. Padahal uang harusnya digunakan untuk membangun, tapi digunakan untuk yang lain. Tapi kalau uang tersebut tidak ada ijab kabul antara jamaah dengan takmir, maka pengelolaan sepenuhnya adalah tergantung daripada takmir. Saudaraku rahimakumullah, kalau sudah demikian, yang biasanya ada di jamaah, niatan daripada jamaah adalah untuk pahala yang bisa mengalir atau biasanya disebut dengan sedekah jariyah. Ada yang mengatakan amal jariyah, tapi yang tepat adalah sedekah jariyah. Kalau amal itu hanya satu perbuatan yang bernilai pahalanya tersebut mengalir meskipun orang yang memberi uang atau mengamalkan tadi sudah meninggal. Tapi kalau sedekah jariyah ini nanti bisa perbuatan-perbuatannya macam-macam kegiatan atau macam-macam perbuatan itu banyak. Karena perbuatan itu amal, kalau banyak perbuatan itu amal. Jadi yang lebih tepat itu adalah
Karena mengacu pada hadis Rasulullah, idza mata ibnu Adam inqata amaluhu illa min thalathin. Ketika manusia itu meninggal, maka semuanya terputus kecuali 3 macam. Yang pertama adalah sedekah jariyah. Artinya apa? Sedekah yang pahalanya bisa mengalir, bisa dinikmati meskipun orang yang bersedekah tersebut sudah meninggal. Nah, inilah yang menjadi motivasi seluruh umat Islam untuk memberikan nafkah, memberikan infaknya kepada masjid berupa uang ataupun berupa benda. Ada yang memberikan lampu ke masjid, ada yang membelikan karpet masjid, ada yang membelikan speaker masjid, ada yang kemudian masukkan uang. Ini namanya kan infak, sedekah yang nyatanya adalah pahalanya tetap mengalir untuk dirinya meskipun dia sudah meninggal. Kalau demikian, apakah kemudian takmir hanya berpikiran uang tersebut hanya digunakan untuk membangun? Tidak. Kalau tidak ada ijab kabulnya untuk pembangunan, maka uang tersebut digunakan oleh takmir sebagai penanggung jawab uang tersebut untuk kegiatan-kegiatan kemasjidan yang ada hubungannya dengan masjid. Contohnya apa? Kegiatan. Ini yang kurang dipahami oleh kita semuanya. Bahwasanya ketika katakanlah saya, ada masjid yang sedang menyelenggarakan majelis taklim, butuh biaya makan atau snack, butuh backdrop, butuh pengeras suara, sound system, ataupun yang lain. Kalau kemudian diambilkan dari uang masjid, apakah boleh? Boleh. Karena itu adalah upaya untuk memakmurkan masjid. Apakah orang yang menginfakkan sedekah, menginfakkan uangnya ke masjid tersebut tidak dapat pahala yang mengalir karena dipakai untuk kegiatan majelis taklim? Nah, ini yang perlu diketahui. Uang yang dipakai untuk pengajian majelis taklim tersebut, dengan adanya pengajian, dengan adanya majelis taklim, majelis ilmu di situ, ada orang yang menyampaikan, ada ustadz, ada kiai yang menyampaikan ilmu, masalah ilmu agama atau apapun. Kemudian jamaah yang hadir, yang sebelumnya tidak mengetahui ilmu tersebut, kemudian dia paham ilmu tersebut, dipraktekannya di rumah. Contohnya, di suatu daerah ada masjid mengadakan majelis taklim, di situ masyarakatnya kurang paham terkait masalah agama. Akhirnya mendatangkan penceramah, mendatangkan kiai, mendatangkan ustadz, kemudian dijelaskan fadilah-fadilah, keutamaan-keutamaan, contohnya sholat sunnah. Sebelumnya masyarakat tidak tahu tentang fadilah sholat sunnah. Begitu ikut pengajian, dia bisa tahu ada macam-macam sholat sunnah. Begitu pulang selesai daripada dia pengajian, dipraktekkan menjalankan sholat sunnah di rumah ataupun ketika di masjid, dia orang yang berkontribusi turut serta dalam pengajian tersebut, yang menyumbang makanan, yang menyumbang apapun, itu akan mendapatkan pahala orang yang mengamalkan sholat sunnah tersebut. Andai kata orang satu jamaah tadi mengamalkan, kemudian diajarkan lagi kepada anaknya mengajarkan lagi kepadanya, ini adalah pahala yang mengalir, tidak akan terputus, bahkan sampai kiamat pun. Itulah dinamakan dengan sedekah jariyah, pahalanya yang mengalir. Jadi di sini takmir boleh menggunakan uang masjid untuk kegiatan-kegiatan yang ada hubungannya dengan masjid. Itu namanya sedekah. Banyak riwayat seperti mandalla ala khairin, barang siapa yang menunjukkan pada suatu kebagusan, suatu kebaikan, dan orang tersebut menjalankan kebaikan tersebut, maka orang yang menunjukkan kebaikan tersebut akan mendapatkan pahala sama seperti orang yang menjalankan kebaikan tersebut, tidak dikurangi sedikit pun. Jadi ini banyak sekali hadis-hadis atau riwayat dasar-dasar yang digunakan terkait masalah kebaikan-kebaikan. Bahkan kalau ada majelis takmir, kemudian ada taman pendidikan Al-Quran, operasionalnya TPD atau TPA tersebut diambilkan dari uang masjid, maka selama anak-anak itu belajar membaca dan begitu bisa membaca, maka orang-orang yang berinfak ke masjid tersebut dan uangnya digunakan untuk operasional TPA tersebut, taman pendidikan Al-Quran, dia akan mendapatkan pahala. 1 huruf 10 kebagusan. Santri TPQ tersebut ada berapa orang? Sudah berapa huruf yang dibaca?
dia sampai dewasa membaca Al-Quran, maka orang yang berkontribusi dengan adanya taman pendidikan Al-Quran tersebut akan senantiasa mendapatkan aliran pahala dari anak-anak tersebut yang membaca Al-Quran. 1 huruf 10 kebagusan, 2 huruf 20 kebagusan, begitu berlipat ganda. Kalau dia dalam 1 hari sudah membaca Al-Quran berapa kali, dalam setahun berapa kali, kemudian dia bisa membaca Al-Quran ketika sudah menikah, diajarkan kepada anaknya, ini kan kemudian berantai-rantai terus, pahala itu akan terus mengalir. Jadi di sini takmir tidak perlu khawatir, tidak perlu ragu terkait penggunaan uang masjid, kecuali kalau ada ijab dan qabul bahwasanya uang ini hanya untuk pembangunan, sedangkan uang kotak infak itu semuanya adalah mutlak penuh dalam tanggung jawab takmir, digunakan untuk kemakmuran masjid yang ada kaitannya dengan kemasjidan. Bahkan rapat takmir, kalau rapat tersebut membahas masalah bagaimana memakmurkan masjid, maka membeli konsumsi atau air mineral yang dipakai untuk rapat tersebut diambilkan dari uang masjid, itu dibolehkan. Tidak diperbolehkan kalau tidak ada hubungan dengan masjid. Dan inilah semuanya yang harus kita pahami. Pengelolaan masjid, keuangan masjid tidak semata-mata uang tersebut hanya digunakan untuk membangun. Kalau hanya untuk membangun, maka fungsi daripada masjid itu tidaklah bagus, tidaklah bisa terasa, dan tidak bisa memberikan kemanfaatan kepada orang banyak. Bagaimana fungsi masjid? Fungsi peribadatan, fungsi sosial, fungsi pendidikan, fungsi militer, dan fungsi kesehatan. Ini ada macam-macam fungsi daripada masjid. Demikian, mudah-mudahan kita semuanya bisa berlomba-lomba untuk memakmurkan masjid, memberikan kemanfaatan sebesar mungkin dari masjid. Terlebih di wabah pandemi seperti ini, kita gunakan beberapa, kalau ada uang kas banyak, sebagian kita ambil, kita gunakan untuk menyantuni orang-orang atau jamaah-jamaah kita yang membutuhkan, mereka yang terdampak virus corona. Kita santuni agar hatinya senantiasa tergerak dan ikut serta dalam memakmurkan masjid. Demikian, semoga bermanfaat. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq.